Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutrisna Nisi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Nah, di video kali ini pada mata kuliah media dan teknologi ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana efektivitas penggunaan infografis dalam menjelaskan struktur tata bahasa Arab yang kompleks. Nah, infografis efektivitas dalam menyederhanakan informasi kompleks dengan menggunakan visual yang menarik. Dalam konteks tata bahasa Arab yang kompleks, infografis dapat membantu siswa melihat hubungan antara elemen gramatikal seperti struktur kalimat, bentuk kata, dan pola konjugasi dengan lebih jelas. Namun, tantangannya adalah memastikan informasi tetap akurat tanpa terlalu menyederhanakan. Nah, yang kedua, apa peran podcast berbahasa Arab dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap logat dan dialek yang berbeda? Nah, podcast memungkinkan siswa mendengarkan bahasa Arab yang diungkapkan dalam berbagai logat dan dialek yang sangat penting untuk memahami keragaman bahasa. Ini mendengarkan penuturan asli melalui podcast juga membantu siswa membiasakan diri dengan intonasi, ritme, dan ekspresi regional yang mungkin sulit dipahami melalui teks tertulis saja. Nah, kemudian yang ketiga, bagaimana video animasi dapat digunakan untuk mengilustrasikan konsep abstrak dalam bahasa Arab? Nah, video animasi dapat menggambarkan konsep abstrak seperti makna kata-kata kiasan, penggunaan figuratif, atau penggambaran nilai budaya yang tertanam dalam bahasa. Nah, dengan menggunakan ilustrasi visual dan narasi, konsep-konsep ini dapat dipahami dengan lebih baik oleh siswa. Selanjutnya, sejauh mana penggunaan peta pikiran visual dapat membantu siswa mengorganisir dan mengingat kosakata bahasa Arab yang kompleks. Nah, peta pikiran means maps sangat membantu dalam menyusun dan mengelompokkan kosakata berdasarkan tema atau kategori tertentu. Nah, ini juga memberikan struktur visual yang memudahkan siswa mengingat hubungan antara kata dan artinya serta membuat kosakata lebih mudah dipahami dan diingat. Kemudian bagaimana penggunaan rekaman audio otentik dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nuansa budaya dalam bahasa Arab. Nah, rekaman audio otentik memungkinkan siswa mendengarkan bahasa dalam konteks asli, membantu mereka memahami nuansa budaya yang seringkali tidak dapat ditangkap dari buku teks saja. Nah, ini juga termaksud penggunaan idiom, ekspresi nonverbal, dan nada suara yang mencerminkan sikap atau budaya tertentu. Nah, selanjutnya, apa manfaat penggunaan diagram interaktif dalam menjelaskan sistem konjugasi kata kerja Arab? Nah, diagram interaktif memungkinkan siswa untuk memvisualisasikan perubahan bentuk kata kerja dalam berbagai tensi, mood, dan aspek tata bahasa. Nah, dengan interaksi langsung, siswa dapat mengeksplorasi pola perubahan dengan lebih baik yang meningkatkan pemahaman dan keterampilan tata bahasa mereka. Nah, selanjutnya, bagaimana video tutorial step by step dapat membantu siswa dalam mempelajari kaligrafi Arab? Video tutorial membantu siswa mempelajari kaligrafi Arab secara bertahap, mulai dari cara memegang pena hingga teknik menggambar huruf yang indah. Nah, visualisasi langkah demi langkah ini mempermudah siswa memahami detail teknik yang memerlukan presisi dalam kaligrafi Arab. Kemudian yang selanjutnya, apa kelebihan dan kekurangan penggunaan flashcard digital fisik dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab?
Nah, flashcard digital lebih fleksibel dan dapat menyertakan figur interaktif seperti audio dan gambar. Sementara flashcard fisik menawarkan keterlibatan taktil yang kadang meningkatkan retensi memori. Namun, flashcard digital memungkinkan akses yang lebih mudah dan fleksibel. Nah, sementara flashcard fisik bisa lebih terbatas dalam jumlah informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya bagaimana penggunaan timeline visual dapat membantu siswa memahami perkembangan historis bahasa Arab. Nah, timeline visual yang memudahkan siswa untuk melihat perkembangan bahasa Arab dari masa ke masa, memperlihatkan perubahan dalam kosakata, tata bahasa, dan pengaruh dari berbagai peradaban. Nah, ini memberikan konteks historis yang membantu memahami mengapa bahasa Arab modern memiliki struktur yang kompleks. Kemudian selanjutnya, seberapa efektif penggunaan audiobook dalam meningkatkan kemampuan membaca dan mendengarkan bahasa Arab secara bersamaan. Nah, audiobook memungkinkan siswa mendengar pelafalan yang tepat sambil mengikuti teks tertulis yang dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan dan membaca secara bersamaan. Audiobook juga membantu dalam memahami intonasi dan pengucapan yang benar, serta memungkinkan siswa belajar secara fleksibel. Selanjutnya, bagaimana cara mengintegrasikan berbagai jenis media visual, audio, dan audiovisual dalam satu pelajaran bahasa Arab untuk memaksimalkan pemahaman? Nah, penggunaan kombinasi media visual, audio, audiovisual itu memberikan pendekatan yang holistik dalam pembelajaran. Nah, ini memaksimalkan pemahaman siswa karena setiap jenis media mendukung keterampilan yang berbeda. Visual untuk kosakata dan tata bahasa. Nah, audio untuk pelafalan dan audiovisual untuk konteks budaya dan dialog. Kemudian, apa tantangan yang dihadapi dalam menciptakan media audiovisual yang dapat menjelaskan konsep-konsep fonologis bahasa Arab dengan akurat? Nah, tantangan kesulitan utama itu adalah memastikan bahwa penjelasan audiovisual ini benar-benar mampu menangkap semua nuansa fonetik seperti bunyi, konsonan, dan vokal yang berbeda dalam Arab, terutama karena variasi kecil dalam pelafalan bisa mengubah makna kata. Nah, selain itu, animasi yang menyertai konsep fonologis harus jelas dan juga tepat. Kemudian, bagaimana penggunaan mind mapping software dapat membantu siswa menganalisis dan memahami teks Arab yang kompleks? Nah, ini software dapat membantu siswa memecah teks kompleks menjadi komponen-komponen kecil seperti kalimat atau klausa. Kemudian bagaimana virtual tour ke negara-negara Arab dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konteks budaya dan linguistik bahasa Arab? Nah, memberikan pengalaman langsung kepada siswa tentang bagaimana bahasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, konteks budaya, dan nilai-nilai yang mempengaruhi bahasa Arab. Ini juga memberikan kesempatan untuk melihat perbedaan dialek yang digunakan di berbagai wilayah. Itulah jawaban dari pertanyaan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.